Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kita berkumpul di ruangan yang insyaallah membuka ini. Dan kita pada hari ini insyaallah dalam keadaan sehat semua ya. Sehat semua. Jadi pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi-materi yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi untuk hari ini kita untuk hari ini khususnya kita akan belajar tentang materi perawatan jenazah. Jadi dalam perawatan jenazah ini tentu anak-anak sudah paham setiap orang pasti akan meninggal dunia. Tergantung kapan, bagaimana dan caranya. Kita tidak tahu bagaimana caranya kita meninggal dunia. Oleh karena itu karena kita sebagai seorang muslim tentunya nanti punya kewajiban kita masing-masing. Apa kewajiban kita? Nanti kita bisa perhatikan di dalam slide tayangan ini apa saja kewajiban kita. Baik, silakan anak-anak perhatikan dulu apa yang ada di dalam slide ini. Baik, sebelum kita mulai tentang materi ini ada tujuan kita belajar ini kira-kira apa? Setelah kita belajar ini paling tidak ada berapa poin yang perlu kita sampaikan. Yang pertama kita bisa mengklarasikan ketentuan penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang kedua mendeteksi ketentuan penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga nanti ini ada praktek terus laporan hasil analisis. Kemudian yang keempat mempresentasikan hasil ketentuan penyelenggaraan jenazah. Jadi nanti kita belajar ini tujuan kita ini untuk mencapainya. Apa yang dicapai ada 4 ini yang perlu kita capai. Untuk selanjutnya kita langsung ke materi perawatan jenazah. Dalam perawatan jenazah ini ada 4 poin yang paling penting. Yang pertama yaitu memandikan. Kemudian yang kedua mengkafani. Kemudian yang ketiga mensolati. Dan yang keempat menguburkan. 4 inilah materi nanti yang kita akan bahas. Baik, yang pertama itu memandikan jenazah. Jadi orang yang memandikan jenazah itu syarat jenazah boleh dimandikan itu yang pertama jenazah itu adalah orang Islam, bukan orang kafir. Kemudian yang kedua didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Kemudian selanjutnya jenazah tersebut bukan mati syahid, artinya orang itu bukan mati dalam peperangan atau mati sakit, mati sakit. Terus selanjutnya orang yang memandikan, siapa yang berhak memandikan jenazah itu? Yang pertama orang yang memandikan jenazah itu adalah harus sejenis. Kemudian orang yang lebih utama memandikan jenazah itu kalau untuk mayat laki-laki itu adalah ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ya anak-anaknya yang laki-laki atau mahramnya. Mahramnya maksudnya siapa? Iya boleh anak yang katakanlah kalau mahramnya siapa, kalau anaknya, kalau bapaknya mati maka punya anak mahram misalnya perempuan, istrinya itu boleh untuk memandikan jenazah. Kalau untuk mayat perempuan yang memandikan yang paling berhak adalah perempuan. Perempuan yang paling berhak untuk memandikannya. Kalau misalkan perempuan itu ada punya anak, misalkan anaknya punya suaminya, maka berhak untuk memandikan itu adalah perempuan kalau untuk jenazah perempuan. Kemudian orang yang memandikan adalah orang yang memiliki amanah. Amanah maksudnya apa? Dia bisa dipercaya. Baik, selanjutnya cara memandikan mayat. Nanti kita bisa praktekkan, nanti Anda bisa perhatikan ya. Cara memandikan mayat, kemudian menunjukkan mayat sampai dengan terakhir ini ada 14. Nanti Anda bisa perhatikan, Anda di sini kan akan beri kesempatan untuk Anda untuk berdiskusi bagaimana tata cara memandikan, kemudian mengkafani dan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya nanti mengkafani mayat. Mengkafani mayat itu nanti kita perhatikan kira-kira bagaimana kalau cara mengkafani mayat. Kalau mayatnya laki-laki bagaimana, kemudian untuk mayat perempuan bagaimana. Untuk selanjutnya nanti kalau sudah mengkafani mayat, nanti kita ada namanya mensolati mayat. Mensolati mayat itu tadi nanti kalau jenazah laki-laki bagaimana posisinya, jenazah perempuan apa. Nanti kalau sudah sholat, kemudian kalau nanti ada namanya pemakaman jenazah. Dalam pemakaman jenazah nanti kita bahas apa saja yang berkaitan dengan misalkan liang lahatnya, kemudian cara menurunkan mayatnya,
Itu bagaimana itu kita bahas pada saat selanjutnya. Nah, itu gambaran kira-kira nanti materi yang akan kita pelajari pada saat ini. Nah, saya beri kesempatan kepada anak-anak, misalkan kalau ada yang ingin bertanya tentang materi ini, silakan. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya tentang gambaran materi nanti yang akan kita pelajari. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya Pak, bagaimana jika jenazah tersebut hanya ditemukan kakinya saja Pak? Oke. Nah, nanti kita tadi sudah gambarannya bagaimana kalau misalkan nanti ada jenazahnya hanya kakinya saja yang bertemu. Itu gimana? Nah, nanti saya beri kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi bagaimana caranya, misalkan kalau mayat itu ditemukan hanya kakinya saja, ya. Itu nanti kita beri kesempatan kepada kalian. Ada pertanyaan dari kawan-kawannya tadi, gimana kalau jenazah itu yang ditemukan adalah hanya kakinya saja misalkan. Nah, ini gimana cara memandikannya misalkan. Nah, ini habis ini Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi. Baik, silakan kalian berdiskusi masing-masing. Baik, anak-anak sudah diskusi semua? Baik, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi dulu. Baik, Siti Zahra, silakan ke depan presentasikan. Atau silakan Anda berdiri sama saja, nanti dipresentasikan. Silakan. Yang lain tolong perhatikan bagaimana presentasi kawan-kawannya ya. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang cara memandikan. Orang-orang yang memandikan. Orang yang memandikan harus sejenis, kecuali masih ada ikatan mahram, suami, istri, atau jika mayat seorang anak kecil yang belum menimbulkan potensi syahwat. B. Orang yang lebih utama memandikan mayat laki-laki adalah ahli waris, ashabah laki-laki, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan lain-lain. Dan apabila mayatnya perempuan, maka yang lebih utama adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan masih ada ikatan mahram. C. Orang yang memandikan dan orang yang membantunya adalah orang yang memiliki sifat amanah. Baik, itu tadi sudah kami persilakan. Terima kasih kepada Siti Zahra yang telah mempresentasikan. Baik, terus selanjutnya kelompok 2, silakan Sahrani. Mensolati kemudian menguburkan. Baik, silakan Sahrani. Gimana hasil diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami lihat tadi. Pertama, rukun-rukun dalam mensolati jenazah. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. Takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. Membaca surah Al-Fatihah, membaca sholawat Nabi, dan setelah itu membuat takbir kedua, mendoakan mayat setelah takbir ketiga, membaca salam pertama. Dan teknis pelaksanaannya: takbiratul ihram beserta niat, membaca surah Al-Fatihah, lakukan takbir kedua, dan membaca sholawat Nabi. Demikian dari kelompok saya. Saya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dari kalian. Tentunya kalian sudah mendapat gambaran bagaimana tentang perawatan jenazah, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, dan yang terakhir adalah menguburkan. Nah, dari materi-materi tadi yang kita sampaikan, mulai dari awal, dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati dan menguburkan, tentu kalian bisa mengambil kesimpulannya. Apa yang dapat kalian ambil simpul dari pelajaran itu? Dan saya harap nanti kalau sudah nyampe di rumah, kalian pelajari lagi, kemudian kalian pahami bagaimana tata cara pemahaman untuk jenazah. Dan minggu depan kita insya Allah untuk melanjutkan tentang praktik bagaimana cara pengurusan jenazah. Jadi nanti masing-masing dari kelompok ini nanti akan mempraktekkan tentang pengurusan jenazah. Baik anak-anak,
sebelum Bapak akhiri ada yang ingin tanyakan kira-kira? Kalau sudah tidak ada, Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.